Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa, dan hari ini hari Senin, hari tasyrik terakhir, hari tasyrik ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, tanggal 3 Agustus 2020. Kita masih meneruskan pembahasan tentang salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yaitu nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam, putra Maryam. Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sejarah Bani Israel. Diutusnya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk menghidupkan kembali ajaran nabi-nabi Allah terdahulu, terutama ajaran Nabiullah Musa alaihissalam, termasuk cara hidup mereka dan cara mereka Bani Israel beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini disebabkan sudah semakin parahnya keimanan Bani Israel. Tercatat berkali-kali mereka menyembah berhala dalam periode ini. Wahyu yang diberikan kepada Isa alaihissalam, yaitu kitabullah Injil, seperti juga kitabullah Zabur, merupakan konfirmasi dan pelengkap serta pemurnian terhadap kitabullah Taurat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sama sekali kitab Injil tidak dimaksudkan untuk menggantikan posisi kedua wahyu sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 87, ayat 88, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa alaihissalam, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa ibnu Maryam, putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian, hai Bani Israel, seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, hawa nafsu kalian, lalu kalian berlaku angkuh, takabur, maka beberapa di antara mereka, nabi-nabi tersebut, kalian dustakan, dan beberapa orang di antara mereka bahkan kalian bunuh. Dan mereka, Bani Israel, berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Pada titik ini, sebahagian Bani Israel menolak Nabiullah Isa alaihissalam dan wahyu yang dibawanya, dan berkeras bahwa Isa alaihissalam bukanlah seorang nabi, dan bahwa merekalah para pemuka agama yang menolak Isa alaihissalam tersebut itulah yang benar-benar merupakan pengikut sejati dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Ini disebabkan karena mereka telah menjadi pendeta-pendeta yang korup, rahib-rahib, rabi-rabi yang korup, ya,
terhadap nilai-nilai ilahiyah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka merasa kedudukannya terancam dengan datangnya Nabi baru Isa alaihissalam yang mempunyai begitu banyak mukjizat. Kelompok yang menerima Musa dan Daud alaihissalam sementara menolak Isa alaihissalam di kemudian hari dikenal sebagai kelompok Yahudi. Untuk membedakan mereka dari kelompok pengikut Nabiullah Isa alaihissalam yang di kemudian hari menyebut diri mereka kaum Kristen atau Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Surat As-Saff ayat terakhir, ayat ke-14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarullah, penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi ansarullah, ansari, penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para pengikut setianya berkata, Nahnu ansarullah, kami inilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Sebahagian dari Bani Israel yang percaya akan kenabian Isa alaihissalam dan Injil yang dibawanya, melihatnya sebagai kelanjutan dari barisan para nabi dan rasul alaihimussalam sejak Adam alaihissalam. Mereka, Bani Israel yang menerima Isa alaihissalam, mengenalinya sebagai The Messiah, Al-Masih alias Sang Juru Selamat yang telah dikabarkan kedatangannya pada wahyu-wahyu terdahulu. Sebagaimana Musa alaihissalam, maka Isa alaihissalam saat itu juga diutus khusus hanya untuk Bani Israel. Pada masa kehadiran Nabiullah Isa alaihissalam yang pertama kali di bumi ini, yaitu sejak lahirnya hingga usia kahlan sekitar 33 tahun, Isa alaihissalam mengajarkan Taurat dan Injil kepada Bani Israel dan memiliki banyak pengikut. Di antaranya ada sekelompok yang terdekat yang disebut sebagai kelompok Hawariyun, the Apostles. Sementara itu, pertentangan antara Isa alaihissalam dengan para pemuka agama dari kalangan Bani Israel semakin meruncing dan berujung pada peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa penyaliban atau crucifixion. Para pemuka agama dari kalangan Bani Israel menolak kenabian Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam diutus Allah Ta'ala dengan kitabullah Taurat yang ilhamkan langsung kepada beliau dari Allah Ta'ala, dan dengan kitab Injil sebagai kitab penyempurna Taurat. Harap diingat bahwa sejak lahir Isa alaihissalam sudah diizinkan Allah berbicara dengan bijak dan berdakwah kepada kaumnya demi menyelamatkan mereka dari kerusakan akidah dan akhlak yang parah. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik, idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu sanggup berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Suratul Maidah ayat 110. Hal ini tidak disukai oleh pemuka agama kaumnya, para rabi, karena mereka merasa terancam
kalau Nabiullah Isa alaihissalam akan dan sudah membuka kedok mereka sebagai pemalsu ajaran Nabiullah Musa alaihissalam, dan pada gilirannya akan menggeser kedudukan mereka sebagai pemuka agama kaumnya. Maka mereka pun menolak Nabiullah Isa alaihissalam. Meskipun beliau adalah keturunan Judah, bahkan keturunan raja-raja mereka yang sangat mereka muliakan, hormati, yaitu Nabiullah Daud dan Sulaiman alaihimassalam, dengan segala mukjizat kelahiran Isa alaihissalam dari perawan suci Maryam binti Imran, kemudian kemampuan Isa alaihissalam berbicara sejak masih dalam buayan, para pemuka agama Bani Israel tetap menolak dan menghujat Nabiullah Isa alaihissalam. Beberapa hujatan keji bahkan kelak mereka abadikan dalam penulisan ulang kitab mereka yang sekarang disebut The Old Testament atau Perjanjian Lama. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabiullah Isa alaihissalam selalu menolak untuk mendakwahi siapapun di luar keturunan Bani Israel, karena hanya untuk Bani Israel sajalah Isa alaihissalam diutus Allah Ta'ala. Ini diabadikan Allah dalam surat Ali Imran 48-49. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasulan ila Bani Israel. Dan Allah mengajarkan kepada Isa alaihissalam Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Kemudian para pemuka agama Bani Israel melakukan makar terhadap Nabiullah Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Mereka memfitnah Nabiullah Isa alaihissalam sehingga penguasa Romawi saat itu yang menguasai wilayah Palestina termasuk Baitul Maqdis, Jerusalem, penguasa Romawi memburu Isa alaihissalam dengan tuduhan sebagai pemberontak yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi di Tanah Suci, yang akan melakukan makar. Maka terjadilah sebuah peristiwa besar. Dalam sebuah perjamuan makan terakhir dengan para muridnya, Nabiullah Isa alaihissalam dikepung dalam sebuah rumah oleh pasukan Romawi yang hendak menangkapnya. Allah Ta'ala menyelamatkan Isa alaihissalam dengan mengangkatnya dari tempat tersebut ke langit, ke sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyerupakan wajah salah seorang murid Isa alaihissalam dengan wajah Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 156-157, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena kekafiran mereka Bani Israel terhadap Isa alaihissalam dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar yaitu berzina, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam bagi mereka. Seseorang yang wajahnya dibuat menjadi serupa dengan Isa alaihissalam kemudian ditangkap pasukan Romawi, kemudian diarak keliling kota, dihina dan disiksa, kemudian digantung di tiang salib sebagaimana penjahat kriminal. Orang ini kemudian wafat dan jasadnya diserahkan kepada keluarga Nabiullah Isa alaihissalam untuk dimakamkan. Bani Israel mengira telah sukses membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Demikian pula para pengikut Isa alaihissalam menyangka bahwa Isa alaihissalam telah berhasil dibunuh oleh musuh-musuhnya. Meskipun demikian, mereka semua tetap dalam keraguan, kesangsian tentang apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang sebenarnya dibunuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu
ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa alaihissalam benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mengikuti asumsi belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Saudaraku rahimakumullah, demikian peristiwa penting yang perlu kita pahami, yang karena peristiwa ini hari ini tersebar suatu hoax global dan sudah berlangsung secara lama sekali, secara panjang, secara berabad-abad, yaitu soal disalibnya sosok yang serupa dengan Isa alaihissalam, padahal bukan Isa alaihissalam. Dan kita kaum muslimin berkeyakinan kuat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, bahwa sesungguhnya ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sekali-kali tidak membunuh, tidak menyalib Isa alaihissalam, tapi yang dibunuh dan disalib adalah seseorang yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam. Adapun Isa alaihissalamnya barrafa'allahu ilaih, akan sesungguhnya Allah sudah mengangkat Isa alaihissalam ke sisinya, ditahan untuk suatu ketika di akhir zaman akan diturunkan menjalankan tugas-tugas mulia. Sampai jumpa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.